Ya, silakan. Sekjen, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketum Pradin, yang kami hormati Bapak Dewan Pengawas, Bapak Budiman Baginda Sagala, dan yang kami hormati teman-teman di seluruh Indonesia, baik yang tergabung dalam Pradin, Pospakumadin, dan yang mungkin dari luar, ya selamat bergabung dalam Zoom kali ini. Zoom kali ini teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, temanya adalah implementasi KUHP. Jadi implementasi KUHP ini nanti akan dikupas oleh Pak Ketum. Ya, setidak-tidaknya semester 5 itu dikupas lagi sama Pak Ketum supaya pemahaman kita tentang KUHP itu tambah cemerlang lagi. Mungkin ada yang lupa kemarin, ya kita akan membuat cerah ceria lagi. Agenda kita pada kali ini sampai dengan jam 3. Kalau di tempat kami ada sampai jam 4. Jadi mungkin itu aja untuk pembukaan daripada kami. Langsung saja kepada Bapak Ketum untuk memberikan materi pada kali ini. Setelah dari Pak Ketum nanti ada tanya jawab yang kita lalui. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara sekalian, para anggota Pradin dan rekan kita dari Peradmi dan dari Pradi, memang sengaja saya undang karena kita tidak miskin ilmu, tapi justru kita terbanyak ibadah. Berbagi ilmu adalah paling indah dalam kehidupan manusia. Itu ada hadisnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan ini hari Jumat, hari yang mulia, kita lakukan, beberapa rekan kita undang ikut perkuliahan pada siang hari ini. Seperti tadi yang dari kemarin saya sampaikan, bahkan minggu kemarin juga, ini lanjutannya, bahwa yang signifikan kita kembali kepada kuliah pengantar ilmu hukum tentunya, yang selama ini kalian memiliki buku teknik praktek advokat, mungkin tidak bisa menerjemahkannya ataupun memaknainya seperti yang saya sampaikan di dalam WhatsApp dalam undangan kita ini, mengenai halaman 6 praktek advokat, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Pada waktu kita kuliah, pengantar ilmu hukum sudah jelas disampaikan oleh dosen kepada kita, itu sering dia kumandangkan, dia jelaskan tentang Allgemeine Bepalingen. Nah, itu yang sesungguhnya. Tapi dosen teori Allgemeine Bepalingen saja yang disampaikan sama dia, yang tahu dia hanya itu berapa pasal substansi yang atur tentang itu, maksudnya untuk memaknainya. Inilah yang selalu ketinggalan mayoritas sarjana hukum, walaupun dia bergelar profesor doktor sekali, seperti saya jelaskan minggu kemarin, belum tentu dia tahu arti ilmu hukum. Yang inilah amiran SHMAD, baru sarjana hukum ikut kuliah sekarang. Di mata saya seterusnya saya anggap sudah sarjana hukum. Begitu juga yang lain-lainnya tentunya dalam hal ini. Makanya ini sangat urgen sekali kita bahas, karena kita tidak dapat mengelak lagi, tinggal beberapa hari lagi berlakunya aktif
KUHP nasional. Kenapa kita kembali? Karena pengantar ilmu hukum itu saya sangat sadar, sesadar-sadarnya bahwa kalian itu nggak dapat sama halnya dengan saya. Alhamdulillah saya memperdalam ilmu hukum yang saya miliki pada waktu pasca sarjana. Baru saya temukan ilmu hukum yang sesungguhnya sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Ini yang perlu saya sampaikan. Pada waktu kita pengantar ilmu hukum hanya teori dijelaskan oleh dosen. Dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memaknai. Juga tidak menepalingkan itu apa sih barangnya. Terus kemudian apa maksudnya Alkemene Bepalingen itu? Yang disingkat dengan AB. Nah, sekarang saat kita diskusikan bahwa supaya kalian jadi sarjana hukum, benaran sarjana hukum sesungguhnya baru sarjana hukum. Karena Alkemene Bepalingen itu adalah ibaratnya tadi minggu kemarin sudah sepintas sekilas saya jelaskan, ibaratnya bangunan ini kantor ini sekarang, kantor DPP ini. Ini ada pondamennya. Setiap bangunan itu harus ada pondamennya. Kalau nggak ada pondamennya ya bangunan itu rubuh, reot, bahkan ambruk. Itulah hukum kita yang sekarang terjadi bagi kita para sarjana hukum ini yang tidak memiliki, tidak mengetahui fondamen hukum itu apa. Itu maksudnya. Fondamen hukum itu apa? Tidak pernah dijelaskan dosen kepada kita bahwa bangunan itu fondamennya itu ini barangnya Alkemene Bepalingen. Apa itu Alkemene Bepalingen itu pun dia nggak tahu, dia nggak jelaskan lagi kepada kita. Inilah kekurangan kita yang menyandang gelar sarjana hukum. Oleh karena itu saya akan memulai tentang peraturan-peraturan yang kita miliki. Di mana peraturan yang kita miliki itu selalu banyak pula ketinggalan lagi sarjana hukum sekarang. Seakan-akan bahwa Republik ini sudah punya hukum sendiri. Belum. Kita masih memakai hukum peninggalan Belanda. Itu loh masalahnya. Tapi kenapa dia diabaikan semua? Kenapa Andreas Alan Tauran ini mengabaikan? Nggak bisa demikian. Kita harus tahu tata urutan perundang-undangan, tata urutan hukum kita miliki. Kembali saya katakan tadi, di mata saya kalian belum sarjana hukum. Kalau kalian tidak ikut kuliah sore hari ini. Kenapa? Karena ini adalah mau saya berikan fondamennya. Fondamen hukum itu apa? Itu dalam hal ini juga jarang disebutkan, jarang didiskusikan tentang hukum kolonial Belanda yang kita pakai sampai sekarang. Tentu di sekitar 1945 kita akan pokok pikir pasal demi pasalnya. Pokok dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini hukum reside yang menguasai hukum dasar negara. Ini masuk barang itu nih. Masuk barang itu nih. Sekali lagi, baik hukum yang tertulis, undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis. Nah ini kalimat terakhir ini, anak kalimat terakhir ini erat hubungannya dengan KUHP yang beberapa hari lagi berlaku efektif. Nah, hukum yang tidak tertulis, apa itu hukum yang tidak tertulis? Ya tadi adat kebiasaan adat dan sebagainya yang kita kenal dengan istilah hukum adat.
Nah, itu yang perlu, ini erat hubungannya dengan KUHP nasional. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, yaitu Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Dan pasal-pasal lainnya bahan. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi di sini nih. Kalau kalian punya buku, tinggal baca ini. Maka yang sesuai ketentuan pada aturan peralihan pasal 2 Romawi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, oleh karena itu, Algemene Bepalingen ini masih kita pakai. Belum ada penggantinya ini. Nah, itu dia. Ya, apa itu Algemene Bepalingen? Peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia. Tepatnya Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, disingkat AB. Stadblad 1847 nomor 23 tanggal 30 April 1847. Ini masih kita pakai. Belum ada penggantinya ini, belum mampu negeri ini mengganti Algemene Bepalingen ini. Inilah fondamen hukum kita. Segala sesuatu produk hukum harus bersandarkan kepada ini. Kalau tidak bersandarkan kepada Algemene Bepalingen, berarti itu hukum haram. Inilah segala ketentuan peraturan yang kalian tidak bisa memaknai selama ini, walaupun kalian sudah punya buku teknik praktek advokat. Nah, ini Algemene Bepalingen ini. Oleh karena itu, seperti halnya waktu kita kuliah sekarang, waktu zaman saya semester 3, kalau sekarang ini mungkin semester 6. Diterangkan kepada kita tentang pidana 1. Pidana 1 pertama kali dijelaskan sang dosen, Indonesia memakai ajas hukum nullum delictum nulla pena sine qua non. Kita nggak tahu artinya apa itu ajas legalitas, diaturnya di mana. Ini makanya kita jelaskan, kita ulas kupas hari ini, baru kalian sarjana hukum nanti setelah habis kuliah ini. Di mana diaturnya itu? Nggak pernah kalian jelaskan. Kalian tidak pernah tahu. Walaupun kalian sudah karatan pegang buku teknik praktek advokat, kalian nggak pernah bisa baca memaknai ini. Ini gunanya saya jelaskan. Saya harapkan saya dambakan. Kalian punya buku ini. Nah, peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia. Itu ada 37 pasal. 37 pasal inilah aturan-aturan tentang perundang-undangan kita. Tidak boleh menyimpang dari sini. Kecuali dibuat ada hal-hal lain. Oleh karena itu, KUHP nasional yang kita miliki sebentar lagi berlaku efektif. Cantelannya itu pada pasal 2 ayat 2, inilah cantelannya. Pasal 1 ini, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Raja atau Governor Jenderal atas nama berlaku sebagai undang-undang di Indonesia. Setelah diumumkan dalam bentuk yang ditetapkan dalam peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah. Inilah hubungannya tentang perundang-undangan yang kita miliki sekarang, entah berapa banyak undang-undang. Tapi undang-undang yang kita miliki itu tetap mengacu berlandaskan berdasarkan seperti tadi yang saya bacakan di atas, UUD 45 dan Pancasila. Landasannya Pancasila, dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita belum mampu mengganti Algemene Bepalingen ini. AB ini belum mampu kita. Nah, kemudian terus kemudian undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Nah, ini yang disebutkan dengan ajas legalitas tadi.
nullum delictum nulla pene sine qua non. Ini dasar hukumnya tentang pidana kita, hukum pidana kita. Nah, apakah masih berlaku efektif ini murni 100% yang kita miliki pada KUHP nasional? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena di KUHP nasional kita miliki ada pengakuan terhadap hukum adat. Ini perlu kita diskusikan, kita jelaskan pada perkuliahan ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan dalam pembukaan tentang Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi di dalamnya itu tentang tadi hukum yang tidak tertulis. Inilah yang diadopsi, yang diambil, dipakai pada KUHP nasional sekarang. Pasal 2 ayat 2. Nah, terus kemudian pasal 3 ini bagaimana? Pasal 2 ini bagaimana? Ya tadi, tidak murni lagi kita menganut ajas legalitas. Nah, saya ulang sekali lagi, kita tidak murni lagi memakai ajas legalitas. Pertanyaan berikutnya, kapan itu mulai tergoyahkan, bergeser ajas legalitas kita ini di NKRI ini? Itu sejak tahun 99. Sudah tidak lagi murni kita menganut ajas legalitas. Di mana diaturnya itu? Yaitu tentang peradilan HAM. Peradilan hak asasi manusia. Itu jelas di situ diatur. Berlaku surut dia. Kalau berlaku surut, berarti bukan lagi ajas legalitas. Akan tapi sudah ajas apa? Destructive. Ajas apa namanya? Ajas jurisprudence, Anglo-Saxon. Nah, itu kebalikannya. Jadi kita tidak murni lagi memakai hukum ajas legalitas. Nah, sekarang dipertegas lagi di KUHP kita nasional sekarang ini. Berlaku surut dan pengakuan. Ini gunanya perlu kita punya buku belajar. Kalau nggak punya buku kalian belajar ya percuma gunanya. Itu satu. Kemudian pada pasal 3-nya, sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun untuk kaula negara Belanda. Ini selama ini kalian tidak tahu apa dasar hukumnya, hukum dagang, KUHD kita. Kalian nggak tahu itu. Nah, ini dasar hukumnya, berlakunya di situ. Hukum perdata itu berlaku, KUHD dagang. Baru kalian bisa mengembangkan sesuai dengan teori-teori sampai memperoleh gelar profesor doktor. Tapi kalau nggak tahu ini, silakan tanya para profesor doktor itu. Tanya dia kalau dia tahu dasar hukumnya itu berlaku. Sekarang saya tunjukkan, saya jelaskan kepada kalian. Ini kalian harus paham. Ini namanya baru sarjana hukum. Kalau tidak kalian mengerti tentang peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, jangan tanya orang yang tidak tahu. Kecuali kalau dia mau belajar sama kamu. Boleh. Kalau kamu bertengkar dengan dia nggak mengerti itu. Sekarang ini kutunjukin dasarnya. Nah, oleh karena itulah saya jelaskan. Seperti halnya kuliah kita minggu kemarin. Tentang hukum acara. Hukum acara sudah saya jelaskan. Lengkap. Semua itu masih berbahasa Belanda. Hukum acara itu berlaku. Recording, RV, berlaku RG, berlaku HIR. Ini kan semua dasar hukumnya apa? Di sini dasar hukumnya. Karena diadopsinya di sini hukum Belanda itu di sini. Pemakaian
Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 Romawi. Inilah yang tidak tahu orang, inilah yang tidak diberikan kuliah di Fakultas Hukum. Saya juga bingung. Karena peraturan yang ada sekarang ini Algemene Bepelingen ini yang mentranslatorkannya itu ke bahasa Indonesia adalah Ketua Umum Pradin. Kalian tanya kepada profesor doktor ataupun yang sudah bangkotan, tanya yang namanya pendidikannya tahun 85 ke sini, nggak ada yang tahu itu. Kalau 85 ke bawah masih banyak lah remang-remang. Apalagi Pak Budiman itu ngelotok dia itu. Memang kami dulu dilatih, dididik seperti itu. Dosennya pun malah dulu sering menerangkan dalam berbahasa Belanda. Ini yang tertinggal, ini yang cilaka bagi praktisi-praktisi hukum kita. Jangankan sebagai atau bukunya Ropa Undrambe. Kalaupun dia punya bukunya Ropa Undrambe hukum acara perdata lengkap, belum tentu bisa dia baca. Terbukti mana? Terbukti anggota Pradin sendiri ada puluhan belasan tahun di tangannya, nggak tahu dia memaknainya. Begitu juga lah yang lain-lain, apalagi hakim itu, ini perlu untuk kalian ketahui. Nah, Algemene Bepelingen ini adalah sebagai pondasi seperti saya jelaskan tadi, pondasi benar-benar kalian harus baca 36 pasal ditambah 1 penutup. Tolong itu disimak dengan baik-baik. Dikuasain sebagaimana mestinya. Inilah dasar memperkenalkan diri kita tentang ilmu hukum. Ini yang tidak pernah dijelaskan oleh dosen-dosen kita dulu waktu kita di bangku kuliah. Itu masalahnya, sehingga akhirnya amburadul sampai sekarang banyak bergelar, macam-macam gelarnya, tapi pengetahuannya sangat cetek, miskin. Nah, kira-kira begitu yang perlu saya jelaskan. Nggak perlu pasal demi pasal, silakan baca, telaah. Mungkin kalian juga sudah telaah dari hari kemarin, sudah saya minta tolong diperdalam. Mungkin perlu kita diskusikan. Tidak perlu saya sampaikan pasal demi pasal. Cuman bagi kalian yang hadir dalam room ini, silakan, mungkin ada pasal yang kalian tidak paham memaknainya, tidak mengerti kemana perginya, dan apa pula kaitannya Algemene Bepelingen ini dengan KUHP nasional yang akan berlaku sesaat lagi, silakan. Mungkin lebih baik kita diskusikan agar supaya wawasan kalian lebih jauh, lebih mantap, jangan monolog terjadi. Itu nanti cilaka. Sekali lagi, Algemene Bepelingen itu 36 pasal dan ditambah 1 pasal lagi ketentuan penutup pasal 37. Ini benar-benar kalian harus kuasain supaya harus bisa memaknai. Agar supaya kalian paham betul apa dasar-dasar hukumnya, apa landasannya. Kalau teknik perundang-undangan kita sudah jelas diatur, falsafahnya jelas, filosofinya, filosofi ilmu hukum yang kita miliki adalah Pancasila. Landasan dan dasar undang-undang setiap perundang-undangan yang kita miliki jelas Undang-Undang Dasar 1945 dengan aturan peralihannya masih mengadopsi, masih memakai hukum kolonial peninggalan Belanda. Yang ini harus tahu. Oleh karena itu, bagi sarjana hukum menurut di mata saya, kalau dia tidak punya buku teknik praktek advokat, dia tidak punya buku hukum acara perdata lengkap, di mata saya belum sarjana hukum. Kalian pahami itu, maknain itu kata-kataku itu. Kenapa? Karena di sini semua otaknya, intinya hukum itu, ibaratnya piramide hukum itu sudah jelas. Piramidenya itu kan di sini begini. Paling tinggi Pancasila, urutan ke bawah UUD 45, urutan ke bawah. Iya ini Algemene Bepelingen. Ini urutan ketiga ini kalian tidak bisa memaknai selama ini.
Kalian tidak paham bagaimana perginya, kemana arahnya. Nah, dari Al-Khamenei Pepalingan tadi urutan ketiga, baru urutan seterusnya. Sesuai dengan hukum yang kita butuhkan, yang kita miliki sekarang. Seperti hukum KUHP, seperti Perdata, seperti KUHD, dan sebagainya. Itulah tata urutannya kalau digambarkan dalam suatu piramida. Paling tinggi itu adalah filsafat hukum. Karena disiplin ilmu itu kita mengenal. Dalam tataran disiplin ilmu yang kita kenal pertama itu adalah filsafat. Di bawah filsafat ada filsafat hukum. Habis filsafat hukum baru kita mengenal ajas. Jadi filsafat hukum, ajas hukum, di situ tidak ada sanksi. Itu hanya sekedar untuk menghantar disiplin ilmu tentang hukum. Di bawah ajas adalah norma. Sejumlah aturan-aturan yang dilakukan, tidak dilakukan, yang dilanggar, yang tidak melanggar, dan sebagainya. Di bawah norma adalah kaidah. Kaidahnya apa itu norma? Kan begitu. Nah, itu yang perlu kita bahas, kita ulas kupas supaya kalian memahami, supaya tidak terlalu miskin ilmu hukum untuk nanti praktek yang akan datang. Karena di sini sangat dituntut terhadap keberadaan KUHP nasional ini. Banyak pasal demi pasal substansi yang diatur di dalam KUHP nasional itu sedemikian rupa. Inilah yang saya khawatirkan, makanya kita lakukan sekarang ini supaya kalian tidak terlalu miskin. Karena nanti kalau kalian dicemoohkan orang, tentu tidak luput juga saya turut merasakannya itu. Jangan sampai terjadi yang demikian. Itulah mengenai Al-Khamenei Pepalingan. Saya kira kita buka aja dialog. Mungkin ada yang sudah membaca sebanyak 37 pasal Al-Khamenei Pepalingan, peraturan umum tentang perundang-undangan untuk Indonesia. Saya kira demikian, dipandu oleh Pak Sekjen supaya kita lakukan diskusi. Silakan Pak Sekjen. Mute. Buka dulu mute-nya. Oke, terima kasih kepada Pak Ketum yang banyak sekali memberikan pelajaran hukum. Setelah diinformasikan tadi bahwa Al-Khamenei Pepalingan itu kita dapatkan pada semester 5, yaitu mengenai ketentuan umum atau peraturan umum. Ya, Al-Khamenei Pepalingan ini adalah hukum Indonesia, ya teman-teman ya, hukum Indonesia yang masih merujuk pada produk Hindia Belanda itu ya, sama seperti KUH Perdata, kalau dalam bahasa Belandanya Burgerlijk Handboek op Hande atau BW ya, itu yang masih kita anut itu sama sampai dengan sekarang itu ada juga hukum Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, dan disebutkan oleh Pak Ketum tadi tentang jurisprudensi. KUH Perdata ini dijelaskan juga di dalam semua buku, ya. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian atau daluarsa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Ketum tadi tentang ajas yang berlaku tadi, saya bisa merangkum teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ada ajas legalitas, ya, ada ajas lex superior derogan legi inferiori,
yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Ada juga ajas lex speciali derogat legi general, yaitu tentang hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, itu ajasnya. Selanjutnya ajas yang dijelaskan oleh Pak Ketum tadi yang bisa saya rangkum tadi, yaitu ajas lex posterior derogat legi priori. Ya gitu ya teman-teman ya. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang saya rangkum tadi mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Silakan teman-teman, apa yang belum jelas silakan kita diskusikan. Silakan, ada yang mau diskusikan, silakan. Silakan. Atau saya kasih kesempatan pertama Pak Budiman Baginda Sagala. Mungkin ada yang berikan masukan. Silakan Pak Budiman. Mana? Apakah Pak Budiman masih on? Saya saja Bapak, izin. Silakan. Silakan. Suryanto dari DPC Pradin Kota Pekanbaru. Rekan-rekan Bapak Ketum yang saya hormati, Pak Sekjen, dan rekan-rekan seluruh Indonesia. Saya sedikit menambahkan tadi sekilas terkait dengan yang sudah disimpulkan oleh Pak Sekjen. Perlu kita ketahui KUHP yang baru ini atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapannya yang sebentar lagi per tanggal 2 Januari 2026 diberlakukan. Di sini secara objektif kita tahu bahwasannya sifat melawan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana itu selain daripada sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP baru ini menganut ajas monistis, yaitu memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Nah, ini yang mungkin ke depan kita advokat harus cermat jeli dalam pendampingan. Tidak semua orang bersalah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, hal ini yang membedakan dengan KUHP yang lama, yang sifatnya, maksud saya tadi dualistis. KUHP yang lama lebih cenderung kepada monistis, di mana hakim juga terikat terkait dengan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan dan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam pertanggungjawaban pidana untuk melalui KUHP yang baru ini lebih bersifat dualistis. Nah, di sini juga ketika ada suatu putusan Mahkamah Desa, dalam konteks misalkan ada suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Desa berkenaan dengan tindak pidana material yang sudah diselesaikan di tingkat Mahkamah Desa, itu dapat saja disampaikan dalam pledoi bahwa yang bersangkutan itu telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya sanksi adat dengan pemberian ganti kerugian kepada korban yang sudah diterima atau dititipkan di kantor desa, atau yang bersangkutan telah melaksanakan sanksi adat yang diperlakukan kepadanya. Nah, artinya dimungkinkan saja putusan hakim di kemudian hari, hakim-hakim di dalam peradilan umum ini untuk menerapkan putusan onslaught, yang arti adanya perbuatan namun yang bersangkutan tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawaban pidana. Cuma mau menambahkan itu saja mungkin yang harus kita perdalam lagi Bapak Sekjen. Demikian Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Suryanto ya. Ini sangat bagus ini pertanyaannya, mungkin langsung dijawab Pak Sekjen, Pak Ketum, bahwa apakah putusan Mahkamah Desa ini nanti implementasinya itu bisa menjadi putusan yang onslah, ada perbuatan tetapi bukan
tindak pidana. Apakah putusan Mahkamah Desa ini tidak sama seperti putusan yang ada di pengadilan negeri? Begitu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Saya luruskan sedikit Bapak, bukan adanya suatu perbuatan, ada peristiwa. Onslak itu dalam perluasan perkembangan pidana material itu tidak lagi disebutkan ada peristiwa, namun bukan peristiwa pidana, ataupun ada suatu peristiwa yang bersangkutan bukan pelakunya misalnya. Tapi onslak itu dalam pengertian perkembangannya ada peristiwa, namun yang bersangkutan tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawaban pidana positif. Begitu Bapak. Oke. Silakan Pak Ketum. Baik. Di dalam peraturan nanti sekarang sedang digodok peraturan pelaksananya, PP KUHP nasional sedang digodok. Kita lihat dan sudah dimintain pendapat dari Ketua Umum Pradin, sudah menyampaikan pendapatnya agar supaya kalau hukum ditegakkan sesuai dengan ajas, kalau sudah ajas itu kan tidak ada dua, ajas itu kan satu. Kalau sudah diadili suatu ajas, tentu tidak bisa dilanggar, tidak ada dua ajas, ajas Mahkamah Desa, Kelurahan, ataupun ajas pengadilan. Tidak, ajas hukum itu hanya satu. Makanya itu saya usulkan yang di sekarang ini draft peraturan pelaksanaannya, agar supaya bila nanti diadili pada Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, dengan demikian maka pengadilan formal ataupun pengadilan negeri yang kita lakukan tidak lagi dapat memeriksanya, tidak lagi diadili lagi. Nah itu. Nah yang menjadi kompilasi yang akan kita susun per daerah untuk tentang keputusan peraturan desa ataupun peraturan kelurahan yang merupakan nanti juga produk hukum. Saya ulangi sekali lagi, sejauh mana dan bagaimana kompilasi peraturan desa yang akan dibuat, tentu di sini juga menyangkut tentang penegakan hukum. Makanya bagi anggota Pradin, khususnya saya pribadi, memang teramat sangat berat tantangan ini ke depan. Banyak yang mau kita harus kerjakan. Nah oleh karena itu, kalau nanti ibaratnya terjadi sesuatu perbuatan kejahatan, karena di KUHP yang baru tidak dikenal lagi istilah delik, semua sudah jadi delik. Semua kejahatan tidak lagi terbagi, ada kejahatan, ada pelanggaran. Dalam KUHP nasional sekarang ini hanya cuma satu istilah, kejahatan. Nggak lagi ada pelanggaran di situ. Nah, ini yang perlu kita cermati, perlu kita amati. Makanya saya berikan tugas kepada kalian agar supaya peraturan umum tentang perundang-undangan untuk Indonesia ini yang 36 pasal ditambah satu pasal 37 penutup, ketentuan penutup, ini benar-benar kita harus kuasain. Kenapa demikian? Karena di sini sangat dituntut bagi kita dalam rangka penerapan KUHP nasional ini. Jangan sampai berbenturan. Karena di sini semua nanti petugas-petugas ini saling sikut-menyikut. Supaya bisa kalian berargumentasi. Contohnya, ibaratnya, sudah diadili di desa. Tiba-tiba nanti polisi juga panggil lagi. Makanya di sini tidak ada lagi namanya istilah delik aduan, delik laporan. Semua kejahatan. Kalau di KUHP yang lama, masih kita kenal ada delik aduan. Berarti bisa sewaktu-waktu diselesaikan, bisa damai, bisa diperdamaikan. Ada lagi delik laporan. Semua perbuatan ketertiban kejahatan umum adalah suatu kejahatan, itu tidak dapat dilakukan untuk penyelesaian cara damai. Itu di KUHP lama. Tapi di KUHP yang baru ini tidak ada lagi itu semua. Hanya satu sebutan, kejahatan, titik.
Nah, oleh karena itu, di sini yang kembali saya katakan, kita harus mahir membaca ketentuan umum, peraturan umum ini, peraturan dan perundang-undangan ini. Kalian harus betul-betul menguasainya. Termasuk nanti kalian membentuk desa itu, walaupun nanti belajar sendiri, kita sama kita pelajarin tentang peraturan umum ini. Karena ini masih efektif berlaku. Ini masih berlaku umum. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan ini? Makanya saya katakan, jangan sampai benturan di lapangan. Karena saling sikut-sikutan. Makanya sekarang ini aturan PP-nya sedang dibuat. Mungkin nanti akan diadopsi, diadili pada Mahkamah Desa yang diciptakan oleh advokat senior PC Hariman. Nah, itu yang perlu barangkali jawaban penjelasan dari advokat Suryanto. Oleh karena itu, makanya kita dambakan, kita harapkan agar supaya Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan itu secepat mungkin dibentuk di daerahnya. Itu kita ini menghadapi ini. Orang lain belum ada yang tahu semua ini. Masih baraba semua. Tapi kita Pradin, alhamdulillah, insya Allah kita sudah mulai bergerak hari ini. Nama saya sudah. Ini yang penting. Masih banyak celah-celah yang kita belum pelajarin, kita ketahui antara peraturan umum mengenai perundang-undangan. Dan ini tidak sinkron. Banyak nanti kalian yang sudah gelar doktor, profesor, apapun itu. Karena kan ilmu itu kan sangat terbatas. Anggapan dia sudah profesor doktor, pendapat dia yang benar, tapi dia nggak tahu ini barang ini barang busuk apa barang baik apa barang apa, nggak ngerti aku itu peraturan umum ini, nggak tahu dia. Ini yang penting. Makanya nanti dalam struktural pembuatan peraturan desa maupun peraturan kelurahan, di sini perlu kalian harus menguasai yang kita bahas pada siang hari ini, peraturan umum ini. Jangan ada sampai, harus punya landasan dan dasar. Iya. Sehingga nanti baraknya ada kalian menyelesaikan perkara perdata di desa ataupun di kelurahan. Kalau sudah ada putusannya, sudah selesai. Cuma satu ajas. Kalau sudah diadili, tidak ada lagi yang mengadili yang lain. Sudah nibis in idem itu. Yeah. Nah, ini nanti kita lihat khususnya dalam rangka implementasi hukum pidana. Kalau sudah diadili, diselesaikan di tingkat mahkamah desa maupun mahkamah kelurahan, apakah harus bagi kita kesepakatan bersama? Tapi di Papua, bukan di Papua ya, di Kalimantan itu, Kalimantan Utara baru-baru ini ada terjadi pembunuhan di sana. Tidak diajukan, tidak disidik. Kenapa? Karena yang melakukan pembunuh itu dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak yang terbunuh, yang dia bunuh. Begitu juga istrinya ditanggung, dijamin kehidupan dan sebagainya. Akhirnya perkara itu tidak lagi disidik ke pengadilan. Ini salah satu contoh, sudah mulai terjadi hal-hal yang demikian ini perlu. Itulah namanya memulihkan, walaupun tidak pulih seluruhnya sesuai dengan kejahatan akibat perbuatan itu, tapi minimal ada pemulihan, ada pertanggungjawaban hukum. Tidak hanya cukup dengan masuk penjara, dikasih makan tidur di lembaga pemasyarakatan. Inilah yang namanya hukum yang berkeadilan. Kalau sekarang ini pertanyaan hukum positif yang kita miliki, apakah hukum positif kita sudah adil? Menurut saya tidak adil. Kenapa? Ya tadi itu contohnya, dibunuh hukum 20 tahun. Pelakunya masuk pemasyarakatan, dikasih makan tidur di sana bertahun-tahun. Adil enggak itu? Sementara keluarga, anak istri yang dia bunuh terlantar, terlunta-lunta. Nah, ini yang hal-hal begitulah, makanya nanti di sini perlu kita kembalikan kepada hukum adat yang penuh dengan kearifan dan kebijakan di dalam hal
menegakkan hukum yang berkeadilan. Saya kira begitu, Saudara Suryanto. Mudah-mudahan di Pekanbaru, di bumi lancang kuning, bisa segera berdiri Mahkamah Desa dan Mahkamah Kelurahan. Ini kolerasi dari perkuliahan kita sekarang ini menyongsong diberlakukannya diberlakukannya KUH pidana yang kita miliki yang baru, yang disebutkan dengan KUHP nasional. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya kira sudah jelas, Saudara Suryanto ya dari Pekanbaru. Silakan yang lain mungkin. Ya, Pak Samiran, silakan. Buka mute-nya, mute. Pak Samiran itu belum dibuka mute-nya. Pojok sebelah kanan, sebelah kiri ini nih. Yang merah. Nggak kedengaran Pak Samiran. Belum dibuka mute-nya. Hanya kamu yang bisa, nggak bisa orang lain. Dari sini pun nggak bisa. DP Makassar ini. Pak Samiran, mute-nya dibuka, mute. Ini yang di pojok, yang ada gambar speakernya. DP Makassar ini. Nggak kedengaran. Sudah ya? Ya, silakan. Silakan Pak Samiran. Ya, terima kasih atas kuliahnya. Nanti akan kita dalami dengan belajar dan membaca lagi dengan hal-hal yang kita hadapi di lapangan yang mulia. Terima kasih penjelasannya. Nanti sambil jalan kita akan juga mau sambil belajar. Terima kasih, Baik. Pak Ketua. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin yang lain. Izin Pak Sekjen, silakan. Makassar, silakan. Makassar, silakan. Ya, siap. Baik, terima Silakan. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum dan Pak Sekjen dan semua rekan-rekan advokat Pradin di seluruh tanah air. Baik, ini menarik ini terkait dengan undang-undang KUHP yang baru, sebagaimana menganut prinsip living law dalam hal ini, sebagai ada masalah yang timbul terkait dengan 3 pilar penegak hukum, terutama adanya putusan dari Mahkamah Desa ini. Jika ada kemudian setelah ada putusan laporan di kepolisian dan pihak aparat kepolisian menindaklanjuti laporan ini, karena ada asas bahwa laporan itu serta-merta harus diterima dan harus ditindaklanjuti. Ini juga barangkali perlu menjadi perhatian pidana KUHP yang terbaru ini, ada pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Jadi ini perlu barangkali ada penekanan atau penjelasan dari Pak Ketum bahwa dalam penegakan hukum atau penindakan hukum dari pihak kepolisian ini tetap menerima laporan meskipun adanya putusan daripada Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan yang istilahnya sudah mengikat. Sedangkan di sisi lain dalam sebagai penegak hukum dari pihak kepolisian itu perlu dan wajib menerima laporan yang menindaklanjuti, apalagi dengan adanya pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Saya kira demikian untuk sementara. Barangkali ada bisa kita sharing-sharing di sini bagaimana solusi untuk menghadapi kejadian tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Langsung Pak Ketum. Perkuliahan yang lalu sudah saya jelaskan tentang putusan Mahkamah Desa, final dan mengikat ataupun final and binding. Dengan adanya nanti putusan itu, tentu laporan polisi itu tidak akan ada lagi dong. Kan diselesaikan dengan musyawarah mufakat di desa. Dan juga tidak seenaknya hakim desa itu sendiri memberikan putusan tanpa landasan. Nah, kalaupun itu terjadi karena mungkin namanya manusia, kita sangat memahami itu, tidak memperoleh kepuasan, menyesal dilakukan peradilan di tingkat Mahkamah Desa itu sendiri, dia merasa dirugikan apapun dan sebagainya. Itu hak dia.
Tapi menurut hukum kembali saya katakan bahwa kita itu di bawah filsafat adalah ajas, di bawah ajas adalah norma, namanya norma. Apalagi saya paham itu, dan itu sudah pernah terjadi beberapa bulan yang lalu saya hadapin. Tapi dengan kearifan, dengan kesadaran pihak kepolisian langsung menolak, bahkan dikeluarkan dari penjara. Saya yang bawa tersangkanya dengan membawa putusan Mahkamah Kelurahan, saya serahkan kepada Kapolresnya. Alhamdulillah sudah selesai. Karena saya katakan seperti argumentasi saya jelaskan tadi, ajas itu tidak ada dua, ajas hukum di polisi, ajas hukum di rakyat, ajas enggak. Ajas itu cuma satu. Ajas hukum itu ya itu kalau sudah diadili nggak boleh diadili lagi. Kalau sudah diselesaikan, apalagi itu ajas musyawarah mufakat, itu kan hukum paling tertinggi. Ajas musyawarah mufakat daripada peradilan yang tadi itu. Tapi itu saya kira Pak Ketua DPW Pradin Sulsel itu lumrah. Tapi saya yakin dengan ajas musyawarah mufakat yang digelar di desa maupun di kelurahan akan tuntas semuanya. Walaupun terjadi kemudian belakangan menyesal, tapi putusan itu adalah final and binding ataupun mengikat. Saya kira itu yang perlu, apalagi yang di KUHP kita dikenal dengan adanya restoratif justice. Kan sudah jelas. Tolong ditelah dulu pasal-pasal di KUHP itu. Di situ sudah dimuat tentang restoratif justice. Ini yang persoalan, saya yakin mungkin kalian pun belum baca pasal demi pasal KUHP yang baru ini. Coba dibaca dulu di situ. Ada di situ restoratif justice. Kalau sudah dipenuhin ajas restoratif justice-nya itu, terus mau apa lagi itu polisi, mau apa lagi itu jaksa pengadilan. Dan juga sudah mereka mengeluarkan seperti Perkapolri, ada restoratif justice. Peraturan Jaksa Agung ada mengenai restoratif justice. Pengadilan Mahkamah Agung tahun kemarin 2024 mereka keluarkan perma nomor berapa lupa saya tentang restoratif justice. Nah, sekarang berlaku secara umum, secara general di KUHP yang baru ini ada restoratif justice. Utamakan itu. Kalau sudah selesai mau apa lagi? Memang kita sangat menyadari namanya karya manusia tidak akan pernah ada yang sempurna. Tapi seminimal mungkin, sedaya mungkin untuk diselesaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan restoratif justice ataupun musyawarah mufakat itu diutamakan segalanya. Itu yang perlu untuk kita ketahui agar supaya hukum itu benar-benar berkeadilan. Seperti tadi awal sudah saya jelaskan. Apakah hukum positif kita sekarang itu sudah berkeadilan? Menurut saya tidak. 50 tahun saya jadi advokat belajar hukum ini, saya belum pernah menemukan namanya adil itu. Saya belum pernah menemukan itu. Nah, sama dengan Pak Samiran, 40 tahun dia jadi polisi, penegak hukum. Ya mungkin juga dia tidak merasa menemukan keadilan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena tadi itu produk feodal. Feodal itu kan kita ketahui untuk kepentingan kekuasaan yang dia miliki, dia pakai itu KUHP. Itulah yang menindas kita selama ini. Itu yang penting kalian kuasain ilmunya. Tolong dihayatin. Apa yang kuterangkan, apa kujelaskan ini semua. Aturan-aturan norma-norma yang dibuat oleh hukum feodal, apapun itu tidak berkeadilan. Dan sampai sekarang ini juga masih dipakai. Insya Allah tahun depan sudah enggak. Hayatin, amati, cermati, pasal demi pasal, kemudian di situ akan menemukan pada jati dirimu bahwa KUHP ini benar-benar yang berkeadilan kalau itu diterapkan. Itulah bedanya produk yang saya katakan istilahnya produk hukum Ibu Pertiwi.
Lantas bagaimana hukum positif kita yang milikin sekarang? Ya, hukum positif kita yang milikin sekarang ini adalah produk hukum ibu tiri. Sebaik-baiknya ibu tiri pun tetap juga ada yang nggak beres. Itu namanya ibu tiri. Kecuali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tidak ada sana ibu tiri. Yang semua ada di Sumatera Barat itu bukan doang tuh. Nggak tahu apa dah Jole ini. John Tri punya ibu tiri nggak di sana? Udah John Tri. Di Sumatera Barat ada ibu tiri nggak? Bundo Kandung. Ya, nggak ada. Tidak ada, hanya ada ibu yang kandung. ada. Nah, makanya nggak laku di sana KUHP yang lama. Nah, itu persoalannya. Karena tidak ada ibu tiri di Sumatera Barat, KUHP peninggalan pendudukan Belanda itu tidak laku itu, tidak jole itu. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau nanti KUHP nasional ini, insya Allah kita di situ menemukan menjadi hukum ibu pertiwi. Bisa diselesaikan dengan baik semuanya. Ajas musyawarah mufakat di Mahkamah Nagari di Kampung dan Ambo. Nah, ini tapi sampai sekarang udah John Tri belum siap. Satu pun belum ada terbentuk. Ini Ambo pusyang dah. Pusyang jo Ambo. Di mana kok Mahkamah Nagari di Kampung jo Ambo? Nggak ada tuh. Nah, itulah persoalannya mengenai hukum kita ini. Makanya kita sangat bersyukur sekali walaupun KUHP yang ada sekarang ini banyak kekurangan. Saya sangat menyadari banyak kekurangan pada KUHP nasional ini. Tapi itu sudah merupakan produk ibu pertiwi. Sekurang-kurangnya bisa ditambahin. Selebih-lebihnya bisa dimanfaatin. Bisa diselesaikan. Itu yang perlu. Jelas ya? Jelas. Saya kira sudah. Izin bertanya. Silakan, mungkin ada yang lain. Jelas. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketum tadi ya tentang jadi kita simpulkan ajas kekeluargaan yaitu mengutamakan musyawarah mufakat. Ojo Kendor mungkin ada yang mau ditanyakan ini. Mau kemana ini? Siap, izin Pak, mau ke Batam sama ke Pulau Bintan. Pak. Siap Pak, izin Ada Pak yang mau Sekjen. ditanyakan atau ada yang mau dikomentari? Silakan. Saya karena saya ini tadi saya sedikit senang dengan statement Pak Ketum bahwa kita kalau mengikuti undang-undang yang lalu itu sistemnya feodal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengimplementasikan bahwa itu feodal, Pak Ketum? Nanti dijawab sekalian sama Pak Ketum. Revianos, silakan. Revianos. Terima kasih Pak Sekjen Ya. dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DPW Pradin se-Indonesia. Ini terkait dengan Mahkamah Desa yang akan kita bentuk, proyek besar. Nah, tadi Pak Ketum sampaikan mesti ada regulasi atau kompilasi dari peraturan desa. Nah, seingat saya lihat dari dasar hukum, ini kita punya dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian dengan PP ya, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Nah, di sini Pak Ketum, kita sebenarnya ketika jumpa dengan kepala daerah, mereka menanyakan Pak Ketum. Kemarin saya di Pariaman menanyakan apakah perlu peraturan baru kita bentuk di desa ini katanya. Nah, setelah saya lihat beberapa aturan dari Undang-Undang Desa, kemudian dari Permendagri, sebenarnya bisa Pak Ketum kita bikin. Jadi ada kompilasi peraturan desa. Yang pertama adalah peraturan desa, kemudian peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa, Perkades. Kalau peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian kalau peraturan bersama kepala desa, Permakades, ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa untuk mengatur kerjasama antar desa. Ini terkait dengan adanya misalnya permasalahan di antara desa tetangga gitu, antar desa. Kemudian peraturan kepala desa Perkades mengatur lebih lanjut pelaksanaan desa, artinya peraturan desa Permakades dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Perkades tidak boleh bertentangan dengan Perdes dan peraturan perundang-undangan lainnya di atasnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ketum, bagaimana kalau sebaiknya ketika kita melakukan pembentukan Mahkamah Desa, ini kita sampaikan atau mungkin
Apakah peraturan dulu kita bikin baru kita bentuk mahkamah desanya atau bagaimana Pak Ketum sebaiknya idealnya Pak Ketum? Mohon petunjuk Pak Ketum Arahan. Terima kasih Pak Ketum. Pak Sekjen. Oke. Assalamualaikum. Supaya tidak lupa, silakan Pak Ketum. Langsung saja, tadi ada Ojo Kendor, ada Revianos. Silakan Pak Ketum. Baik, Ojo Kendor, pertanyaannya melaksanakan hukum feodal. Itulah KUHP kita milikin sekarang. Itu jelasnya, itu implementasinya. Ada jelas-jelas banyak diskriminasi. Saya ulang sekali lagi, KUHP yang kita milikin sekarang banyak diskriminasi atau peraturan umum lainnya, perundang-undangan lain seperti Undang-Undang ITE itu bisa diskriminasi. Makanya nanti dengan berlakunya KUHP nasional, diskriminasi itu sudah bisa dihindarkan. Tidak bisa lagi dilakukan itu, diskriminasi. Ada kepastian hukum. Itu yang jelas, navigasi kurang kerja. Nah, itu yang penting. Persoalannya di situ. Kalau nggak demikian, kacau kita. Seperti halnya di dalam perbuatan ini siang hari ini saya baca apa itu di medsos. Suaranya menggema. Sudah ya, saya matikan satu ya. Itu saya jelaskan, ini sudah ada penetapan 8 adalah untuk kepentingan penguasa. Saya ulangi sekali lagi, KUHP yang lama sekarang kita milikin 88% adalah kepentingan penguasa. Bahkan agar supaya anggota Pradin itu tidak terlalu apa namanya, nggak sanggup mulutku mengatakan, tidak terlalu kosong, punya bekal, punya pedoman. Ya tadi itu Alkemene Pepelingin ini. Nah, begitu juga jawabannya advokat Revianos SH MH MAD dari Sumatera Barat. Itu juga hal yang sama. Masa duluan dulu, kapan siapa yang mau buat itu? Perdes. Siapa membuat peraturan-peraturan lainnya itu? Kalau tidak ada badan yang membidangin itu, udah Revianos. Tentu bentuk dulu badannya. Baru nanti badannya inilah yang bekerja untuk itu. Tentu badan ini tidak sama di tempat lain. Satu tampek dengan tampek yang lain itu beda-beda. Apalagi aliran hukumnya berbeda seperti parental, marital, tentu berbeda-beda. Nah ini, oleh karena itu jawabannya untuk Uda Revianos, bentuk badannya dulu. Badannya inilah nanti yang bekerja membuat apa namanya, kompilasi hukumnya yang diterbitkan dengan bentuk perdes dan lain-lainnya sebagainya itu. Kalau sekarang ini siapa yang mau buat? Perdes mana yang bisa? Kita sudah kenal, sudah kita ketahui bersama bahwa kades sekarang ini pendidikannya sangat terbatas. Bagi peraturan mereka nggak tahu. Justru itulah kuliah kita hari ini. Saya buat supaya kalian tidak ngoh. Itu tujuannya. Hebat kan, Ketum Pradin? Hebat. Punya bekal. Seperti Advokat Toloni Jendrato di Pontianak. Hidup di tengah-tengah masyarakat Dayak. Dipertanyakan sama dia, bagaimana mau kita buat
perdes ini Pak Advokat Toloni Jendrato. Bingung nanti dia. Tapi dengan adanya buku ini, adanya perkuliahan ini, saya yakin Jendrato sudah bisa membuat perdesnya. Nanti dikompilasi untuk itu. Itu yang saya maksud. Di OA yang lain nggak ada seperti kita ini, nggak ada. Karena ketua umumnya advokat-advokat itu sudah profesor doktor. Jadi semua anggotanya pun sudah luar biasa. Luar biasa, sudah pintar-pintar. Yang goblok-goblok kita ini aja ini, makanya malah kita sekarang berbenah diri, mempersiapkan diri. Begitu. Udah Repiano, saya ulangi sekali lagi. Bentuk dulu badannya, dengan sendirinya saya jalan dan seiring waktu menjawab sesuai dengan kebutuhan dibuatkan perdesnya. Begitu. Itu yang kira-kira dapat saya jawab. Saya kira Silakan sudah mungkin. jelas. Silakan yang lain lagi, silakan. Ada yang lain Mungkin. lagi? Ada itu Ya. Advokat Debi. Silakan Advokat Debi, kok muncul aja. Ada yang mau disampaikan? Advokat Debi Solok. Ada Pak. Sementara kita mengamati. Sekretaris DPW Banten Pak mau bertanya sama Bendahara DPW Banten. Pak Dede. Silakan. Lanjut. Pak Sekretaris DPW Banten izin, Pak Sekretaris DPW. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen karena diperintah ya. Izin tadi ditutup camnya karena sambil merokok, jadi khawatir ini merusak ini Zoom. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum sangat setuju. Jadi sebenarnya ini kan pertarungan gagasan ya antara Ketua Umum DPP Pradin dengan profesor-profesor doktor se-Indonesia gitu. Saya menggambarkannya secara abstrak begitu. Dan ini sangat mendukung sekali kepentingan-kepentingan masyarakat kecil gitu. Insya Allah kami dari DPP Pradin Banten bersama jajaran DPC Pospat Kumadin, Bankum Pradin, Bankum Pawin, mohon doanya kepada semuanya, apalagi dari Tangerang ya Pak Pince, luar biasa, kita patut apresiasi karena baru Pak Pince yang bisa membentuk Mahkamah Desa di Kabupaten Tangerang, dan mohon kepada teman-teman di Kabupaten Tangerang supaya satu koordinasi memang harus mengacu kepada Pak Pince gitu. Itu memang seharusnya begitu. Begitupun nanti kami di Paneglang maupun di kabupaten lain. Gitu aja mungkin komentar dan tanggapannya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Dede atas komentarnya. Saya izin Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Pince. izin Pak. Saya Pince, bertanya nih, Silakan. Pak Ketum, jika kita melihat agreement Bepalingen ini kan ya, sepertinya kan sudah beberapa kali dilakukan peninjauan gitu ya terhadap pasal-pasal. Jadi pertanyaan saya, kapan terakhir AB ini disesuaikan? Karena kalau merunut pada pasal-pasal yang ada, contoh pada pasal 24 itu ada statement dianggap sebagai tidak tertulis karena sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang gitu kan. Berarti kan ini pernah ditinjau atau diperbarui AB ini sehingga ada kata-kata ini di dalam pasal 24. Kemudian ada juga di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14 itu kan penghapusan terkait pasal ya. Nah, kalau di sini saya mengakui bahwasanya memang benar AB itu hingga saat ini memang betul-betul berlaku karena memang ada evaluasi atau peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang ada di agreement Bepalingen itu gitu loh. Nah, itu kapan terakhir AB ini dilakukan peninjauan Pak Ketum? Karena di sini kalau kita melihat sudah ada pencantuman terkait KUHP. Berarti kan setelah tahun 1946 gitu loh. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Ketum, lanjut aja langsung. Baik, mengenai Agreement Bepalingen tentang peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia, itu tidak pernah ditinjau. Tidak pernah ditinjau. Yang ada apabila ada undang-undang yang diatur sedemikian rupa sehingga menghilangkan pasalnya.
Jadi kalau memakai kata-kata ditinjau berarti ada revisi dong. Iya, Ini belum bukan ada. revisi, penggantinya. Ya. Seperti tadi kamu jelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dihapuslah pasal 20 itu. Dari pasal sekian ke pasal sekian, karena kita sudah memakai KUHP yang lama. Jadi tidak pernah ditinjau, tapi bisa dikurangin sesuai dengan kebutuhan. Ibaratnya nanti contoh mengenai mengenai hukum acara perdata lengkap. Tiba-tiba nanti kalau acara perlengkap itu kita punya yang baru, maka pasal-pasal berapa saja akan dihilangkan, tidak berlaku lagi. Jadi pengurangan sesuai dengan produk hukum yang kita butuhkan. Ini kan persoalannya. Ada kurang lebih saya inventarisir sekitar 300 lebih statblad masih kita pakai. Belum ada penggantinya. Jadi sepanjang statblad kita pakai, maka Algemene Bepalingen ini tetap eksis. Kalau statblad itu sudah kita gantikan dengan undang-undang yang baru nanti dihapus. Habis semuanya dengan sendirinya, Algemene Bepalingen ini sudah tidak berlaku lagi, habis. Contoh, dalam buku teknik praktek advokat ini, sudah saya lampirkan ada di situ Rectelix Head tentang undang-undang advokat, pengaturan advokat. Halaman berikutnya, lampiran 3. Dulu saya tidak terpikir memberikan kuliah hari seperti sore hari ini di sini, enggak. Saya tidak, sedikit pun tidak terpikir buat saya bahwa kelak nanti sarjana hukum ini sudah harus canggih-canggih, pikiran saya seperti itu. Akan tetapi pada era akhir 90-an, orang mengatakan bahwa advokat itu tidak ada peraturannya tentang advokat. Saya ulangi sekali lagi, pokok-pokok pikiran saya mentranslator dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia tentang Algemene Bepalingen ini adalah banyaknya tantangan buat saya. Pada waktu itu saya ketua bidang pendidikan di IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Orang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang advokat. Kan kacau. Yang ngomong itu bukannya anak kemarin. Yang ngomong itu akademisi, sekarang kategori namanya akademisi, profesor, doktor. Orang percaya dia. Karena dia bergelar doktor, bergelar profesor. Kita kan tidak akademisi, pada waktu saya belum akademisi. Maka terbitlah di pikiran saya menerjemahkan peraturan dan perundang-undangan advokat Rectelix Head organisasi. Ini pertama. Nah, terus kemudian setelah ini saya translator lampiran 3 ini, timbul lagi pertanyaan, itu tidak berlaku lagi katanya. Alamak, astaga, rupanya yang bertanya yang goblok, aku yang bodoh. Yang bertanya goblok, yang ditanya bodoh. Kenapa? Kenapa aku terangkan sama dia? Akhirnya kan dia pintar. Kan gitu. Coba kalau aku diamin, seperti kamu sekarang ini. Sudah buang waktu, energi sekarang kita kuliah. Kalian sudah pintar sekarang, sudah tahu apa itu Algemene Bepalingen, sudah tahu dasar-dasar hukum di Indonesia. Kamu, orang nanya sama kamu jelasin. Ya kamu bodoh. Biar aja dia bodoh, gobloknya terus. Jangan, oh ya. Makanya ketum perdana itu banyak diam. Karena banyak orang bertanya karena tidak tahu. Bahkan kita dicemoohkan, dianggap kita bodoh, padahal dia yang goblok. Hal yang sama seperti itu ini, tadi pertanyaanmu Pince. Bahwa Algemene Bepalingen ini bukan ditinjau. Tapi ini adalah suatu canangan peraturan patokan pedoman yang masih tetap eksis berlaku. Eksis perbis bahasa hukumnya. Untuk sementara sebelum ada penggantinya. Gitu. Maka oleh karena itu di pasal 3 ini, ajas legalitas. Ini kan masih kita mengatur ajas legalitas.
baca KUHP yang sekarang. Pasal 1 masih berlaku. Tapi ini dia bukan lagi pasal berikut di bawahnya. Berlaku pula hukum adat. Nah, berarti apa yang kau jelaskan tadi, bahwa hukum kita sekarang tidak lagi murni menganut ajas legalitas. Saya ulang sekali lagi, hukum kita sekarang ini tidak lagi menganut ajas legalitas. Tapi dia sudah ada campur tangan ataupun ada produk hukum baru. Ya seperti tadi saya katakan, adanya KUHP nasional yang berlaku. Itu kira-kira penjelasannya, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya arahkan, saya jelaskan itu, bahwa argumen Bapalingen tidak pernah ditinjau, tapi dikurangin iya. Bila ada undang-undang sudah mengatur tersendiri, maka pasal itu tidak berlaku lagi. Pertanyaannya adalah, pasal 3 ini berlaku enggak? Nah, coba pasal 3. Pasal 3 apa? Sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun untuk kaula Belanda. Nah, itu masih tetap berlaku. Iya. Berlaku. Nah, kemudian pasal 2. Ya, pasal 2. Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Nah, ini masih berlaku nggak nih? Enggak ini? Berlaku. Masih. Apa? Hukum merupakan Berlaku lah pasal 2. Bagaimana mau berlaku pasal 2 KUHP nasional sekarang? Kan berlaku surut toh pasal 2. Ada pengakuan hukum adat. Nah, itu persoalannya. Jadi tidak, seperti saya jelaskan tadi, tidak murni lagi 100% dipakai itu. Karena sudah ada undang-undang mengatur tersendiri. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP nasional. Mengakuin adanya hukum adat. Hukum adat kan berlaku surut dong. Walaupun nanti dibuatkan kompilasi yang baru, tapi kan muatan-muatan substansinya kan adalah dikompilasi pada peraturan-peraturan lama mengadopsi, namanya hukum adat. Begitu kira-kira. Ya, Oke. saya kira sudah jelas. Saya kasih kesempatan satu lagi ya. Sebentar Pak Sekjen. Waktu kita Dikit waktu lagi. kita Saya 5 menit lagi, 5 menit lagi loh. Iya. Bagaimana yang lain Pintu? dulu. Nanti saya japri aja ya. Yang Oke, lain oke. Ya nanti saya japri. Yang lain satu aja, satu lagi yang lain. John Tri, silakan John Tri. Silakan. Siap. Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Ketum memberikan vitamin hukum yang baru ini di suasana kebersamaan ini. Tentu ini sangat berat tentunya vitamin ini ditelan ini kita berada di formulasi baru dengan hadirnya undang-undang terbaru yang diberlakukan tahun 2026. Terus ditekan pula dan kini Ketum menggenjot agar membentuk. Kok dimatikan mute, kok di mute? Jangan di mute sudah, itu di mute, buka-buka. Ya, lanjut. Enggak. Lanjut. Jadi ini kan tentu ada formulasi hukum adat yang terus terang ini yang digenggam oleh burung Garuda ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tentu formulasi hukum adatnya tidak sama. Dari Sabang sampai Merauke, kalau dalam satu perpaduan, ini pembentukan Mahkamah Desa dan Mahkamah Nagari, Mahkamah Kelurahan yang ada di penjuru di Indonesia.
Terus ini saya mengkorelasikan Ketum. Sampai di mana ini formulasi hukum adat ini, sementara tadi Ketum menyatakan peninggalan Belanda ini tidak terpakai lagi dan besok berlaku hukum nasional. Ini tentu implementasinya hukum nasional ini dalam formulasi hukum adat yang selama ini, hukum adat ini tidak tertulis. Dan secara tidak langsung, dengan munculnya Mahkamah Desa, tentu ke depan hukum adat ini bisa-bisa jadi tertulis. Ya, menjadi referensi dalam ketentuan di kenagarian yang ada di Indonesia. Mungkin ini yang perlu, Ketum, agar vitamin ini nggak separuh yang kami dapat. Tentu dalam pertanyaan yang terakhir ini, itu Ketum bisa komplikasikan dalam artian formulasi ini dalam benturan kami nanti dalam bentuk ini menerapkan praktek beracaranya dalam konteks dengan formulasi baru ini. Mungkin itu aja Ketum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik. Menteri. Pak Ketum, Baik, 5 langsung menit. saya, ya 5 langsung, menit ya. ya 5 menit ya. Udah tadi sudah saya jelaskan, ini bukan vitamin baru, vitamin lama yang tersimpan tidak dipergunakan. Itu sebenarnya. Namun perlu pencerahan, perlu pemantapan agar kita nanti berlaku KUHP nasional bagi anggota Pradin tidak awam lagi, tidak belajar lagi, tidak ngah-ngoh adanya semua ini keadaan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Mahkamah Nagari di Sumatera Barat, Mahkamah Nagori di kampung saya, terus Mahkamah Gampong di Aceh, Mahkamah Kampung di Papua dan sebagainya, itu hanya sebutan, itu sudah jelas. Kapanpun namanya hukum adat tidak akan pernah tertulis. Tolong digarisbawahi, dikutip. Kutip tanda bawah. Tidak pernah tertulis. Kenapa? Karena adat itu kebiasaan. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Mungkin sekarang berlaku hukum adat ini. Contoh di kampung saya. Hukum adat kadangkala berbenturan dengan hukum agama. Kita harus tunduk kepada dua aturan itu. Ada adat juga kita harus penuhin, aturan agama pun harus kita penuhi. Makanya tadi berita yang di-share oleh advokat senior Kijal Adri, saya sependapat itu, Kitabullah. Kita kembalikan kepada Kitabullah. Itu kan semboyannya orang Minang. Kalau kita pakai Kitabullah kan aman, selesai. Sudah jelas firmannya, sudah jelas hadisnya, ataupun bahasa kerennya, data-data kan sudah ada. Nah, dengan sendirinya dengan sendirinya nanti, hukum itu hidup berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang namanya berkeadilan. Kalau hukum itu dipantek seperti paku, tidak bisa diganggu-gugat, itu tidak berkeadilan, itulah hukum feodal, itulah yang dipakai peninggalan Belanda itu. Siapa yang tidak bayar pajak, belasting zaman dulu, hukum. Termasuk ayah saya dihukum. Itu peraturan mereka, mau diapakan. Apakah itu mau kita pertahankan? Nah, saya lupa istilahnya bahasa Minang itu ada. Sarumpat apa, lupa saya istilahnya itu, artinya begini, saya masih ingat maknanya. Saya maknain istilah di Sumatera Barat itu bahwa setiap ada suatu kejadian tidak harus perlu diberitahu. Alun takili takalam. Lupa saya bahas. Nah itu, jadi tidak perlu diberitahu. Ada orang kemalangan, ya ada orang kemalangan, nggak perlu harus diberitahu. Oh, ada kemalangan nggak? Sendiri sudah kumpul. Itu namanya adat. Kemudian waktu saya dulu studi di Pariaman,
Kita sudah perhitungkan dari Jakarta ini, beli ini, beli itu, segala macam. Begitu kita sampai di Pariaman, hari kedua, lebih dari perhitungan dari Jakarta ini sudah ada barangnya. Semua pada bawa. Itu namanya adat. Tidak mungkin tertulis itu. Kan hebat. Semua itu. Puianya itu juga istilah-istilah itu lupa, tapi memaknanya saya masih ingat. Seperti contohnya begitu. Saya mau pesta di Pariaman waktu itu. Kita sudah persiapkan segala sesuatunya. Ternyata begitu kita rapat malam itu, ya karena saya kurang menguasai bahasa pada waktu itu, tiba-tiba besok paginya sebelum jam 12, ada yang bawa semuanya, kelapa, beras, semuanya loh. Nggak ada yang mau dibeli lagi. Itu kan namanya adat. Itu kan namanya berkeadilan. Makanya kalau saya sampai sekarang masih punya utang di Pariaman itu. Kenapa? Karena saya dicatat nama saya di sana. Di situ disebutkan Rambe ini semua. Kalaupun saya tidak di Pariaman sekarang, kalau ada undangan, ada ya apa namanya itu, kirim salam, itu utang saya bayar. Karena itu saya bawa mati. Itu namanya adat istiadat. Itu namanya berkeadilan. Bukan seperti hukum feodal Belanda. Salah hukum. Ini yang persoalannya. Saya kira nanti kita perdalam lebih jauh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya ke Sumatera Barat, kita bahas lebih jauh tentang kita perdalam hukum adat di Sumatera Barat. Saya kira demikian. Akhirnya waktu sudah memisahkan kita. Mudah-mudahan bisa kita jauh. Sekjen silakan. Oke, Pak Ketum yang banyak yang memberikan. Itu ada 1 menit ya. Saya kasih kesempatan Pak Pince ini ada yang mau dia sampaikan ini. 1 menit ya Pak Pince. Apa? Silakan. Buka mute-nya. Baik. Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Ketum. Bagi rekan-rekan semua, terkait dengan pembentukan Mahkamah Desa yang kita bersamai dengan pembentukan Posbankum Desa atau Posbagum Kelurahan, sebetulnya peluang OBH yang ada di bawah Pradin, ada Posbakumadin, ada Geradin, ada Pawin, itu sangat terbuka lebar. Sebagaimana dengan terbitnya Permenkum nomor 34 tahun 2025, sebagaimana diatur di dalam pasal 4-nya, itu dinyatakan bahwasannya penugasan paralegal tidak diperkenankan di SK-kan oleh kepala desa atau lurah, tapi harus dari pelaksana bantuan hukum atau OBH. Itu saja, sehingga berarti walaupun Posbankum yang sudah dipaksakan, Posbankum Desa dan Kelurahan yang sudah dipaksakan dibentuk oleh kepala daerah karena dia program nasional hanya untuk menunjukkan kepada presiden bahwa program itu berjalan, kita tetap bisa masuk untuk treatment karena ada kewajiban dari OBH untuk meng-SK-kan paralegal yang ada di Posbankum Desa dan Kelurahan. Itu aja Pak Anan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pince yang banyak memberikan masukan. Saya bisa memberikan kesimpulan bahwa memang kenapa masih memakai hukum Belanda, saya bisa memberikan masukan bahwa memang dulu Indonesia merupakan negara jajahan Hindia Belanda. Karena pada saat itu Indonesia belum memiliki hukum sendiri atau menurut tradisi kita. Jadi adanya hukum KUHP terbaru ini adalah mudah-mudahan secara berangsur-angsur hukum Hindia Belanda itu akan kita tidak pakai lagi gitu. Demikian teman-teman apa yang dapat kita laksanakan Jom pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Ketum, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketum bermanfaat dalam kehidupan kita atau beracara kita. Demikian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.